Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu agenda 3 tentang manajemen ASN. Berikut adalah isu terkait manajemen ASN dan smart ASN yang ada di lingkungan kampus Politeknik Negeri Madiun. Yang pertama yaitu pembelajaran yang kurang efektif di masa COVID-19. Yang kedua yaitu rendahnya literasi mahasiswa karena efek dunia gadget. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran dosen dan karyawan untuk mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya adalah dampak pembelajaran yang kurang efektif di masa pandemi COVID-19, yaitu kualitas dari mahasiswa PNM akan menurun karena ilmu yang diberikan kepada mahasiswa sulit untuk diterima. Selain itu, karena tidak melakukan praktik secara langsung, menyebabkan banyak mahasiswa yang pintar dalam teori saja, akan tetapi sangat kurang dalam praktikum. Sedangkan dampak rendahnya minat literasi mahasiswa karena efek dunia gadget, yaitu ketika mahasiswa malas untuk membaca, maka materi yang diberikan dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen tidak akan efektif. Karena pada dasarnya, dosen adalah sebagai fasilitator pembelajaran di mana dosen mengarahkan mahasiswanya untuk membaca dan memahami materi tertentu. Yang ketiga yaitu dampak kurangnya kesadaran dosen dan karyawan untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebagian besar dosen dan karyawan telah patuh protokol kesehatan, namun masih saja ada sebagian lainnya yang kurang memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip 3M. Hal ini jika dibiarkan tentunya akan memicu kenaikan kasus COVID-19. Dari ketiga masalah tersebut, saya menggunakan analisa USG untuk menentukan isu prioritas. Dari hasil analisa USG didapatkan bahwa nilai pembelajaran yang kurang efektif di masa pandemi COVID-19 menempati peringkat ke-1 sebagai isu prioritas di Politeknik Negeri Madiun. Dari isu prioritas tersebut, saya menggunakan analisa SVOT untuk menemukan solusi dari isu tersebut. Dari analisa SWOT didapatkan gagasan kreatif yang diusulkan, yaitu memanfaatkan media game untuk menggantikan praktikum yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Media game yang digunakan adalah Car Mechanic Simulator dan simulator Electrode. Berikut adalah simulasi dari Car Mechanic Simulator. Jadi dari software ini, mahasiswa dapat melihat bagaimana kita ketika membengkel secara langsung. Dari aplikasi ini, mahasiswa bisa melihat secara keseluruhan bagian-bagian yang ada di dalam mobil, mulai dari suspensi, exhaust, bodi, suspensi belakang, dan lain sebagainya. Di sini mahasiswa dapat menggerakkan kursor sesuai dengan keinginan mereka. Selain body, software ini juga akan memperlihatkan kita bagaimana step-step dalam melakukan perbaikan. Misalkan di sini kita mau membuka ban, maka step-stepnya satu persatu juga dilakukan, mulai dari membuka baut hingga melihat kondisi cakram, sehingga software ini dapat dipastikan akan membuat mahasiswa paham mengenai part-part yang ada di dalam suatu mobil. Selain roda dan bodi, software ini juga menyediakan fitur lain seperti pada mesin yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi mahasiswa bisa melihat engine dari sebuah mesin, car battery, ABS modul, ECU, air intake, dan engine secara keseluruhan. Kita bisa menzoom satu persatu bagian. Kita juga bisa membuka dari
part-part yang ada di dalam engine, mulai dari membuka bagian busi atau ignition coil. Cara membukanya pun kita harus per step, jadi tidak boleh langsung, mulai dari membuka bautnya harus satu persatu, sehingga mahasiswa lebih merasa bahwa ini adalah praktikum yang sesungguhnya. Nah, sehingga ketika dibuka kita bisa tahu bahwa camshaft itu bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 camshaft, ada gearbox dan lain sebagainya. Selain itu di software ini juga ada part lain, misalkan wheel balancing, tire changer. Selanjutnya yaitu software electrode. Software ini digunakan untuk mensimulasikan bagaimana sistem engine ketika mengalami sebuah kerusakan. Jadi di sini alat-alatnya lengkap, mulai dari osiloskop, multimeter, breakout box, full pressure gauge, jump starter, ada juga wiring diagramnya. Selain itu di sini juga ada indikator-indikator yang akan menentukan bahwa sebuah mobil rusak atau tidak. Misal ketika ada kerusakan pada bagian busi, maka akan menyala pada bagian kuning yang ada di layar. Ketika dikembalikan, maka indikator juga akan hilang. Untuk mahasiswa, nanti kita akan berikan work order yang berisikan kerusakan-kerusakan yang ada pada mobil. Nanti mahasiswa akan menyelesaikan tugas tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.